Shalom, puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali di ibadah kapel pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya firman Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada kita. Firman Tuhan yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami sekarang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berfirman, urapi hambamu, urapi mahasiswa dan semua Sivitas Akademia yang mendengarkan kebenaran firman itu. Berfirmanlah Tuhan, biar kami diberkati dan kami terus bertumbuh dalam pengharapan akan kebenaran. Haleluya, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25. Tema yang diberikan Yeritan kepada saya adalah melayani dengan kreatif, ya. Gitu. Loh, kenapa? Heran? Baju saya ganti sengaja. Haleluya. Ya tadi saya merasa kurang rapi aja. Harus maksimal lah ya. Walaupun saya orang yang gak rapi-rapi amat, tapi ya kita harus menaati apa yang menjadi kebijakan di kampus kita. Ya, Matius pasal 25 dari ayat 14 sampai ayat 30. Temanya adalah melayani dengan cara yang kreatif. Sebelum kita membahas dari perikop ini, biasanya kalau dengar kata kreatif itu dekat sekali dengan kata create atau membuat, menciptakan, seperti itu. Bisa menciptakan suatu ide, inovasi, seperti itu. Ide saya ganti baju dan cara-cara yang lain itu tidak harus dalam bentuk sesuatu yang konkret, tapi bisa merupakan juga ide, gagasan yang mungkin masih abstrak, tapi kemudian dituangkan jadi sesuatu yang bisa dipakai, gitu ya. Jadi selalu hubungannya berbicara tentang menghasilkan atau menciptakan apapun itu, itulah kreatif. Nah, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Yang menarik sebelum perikop ini kita pelajari, perikop di atasnya bicara tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, ya. Bicara tentang hal kerajaan surga di pasal 25 ayat 1, dan sekarang pasal 25 ayat 14. Ingat konteksnya, hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, jadi tuannya ini berangkat. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Dikasih 5 talenta, labanya jadi 5 talenta, ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya. Lalu ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan kupercayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, ya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya ingin kita semua perhatikan baik-baik. Memang bicaranya tentang bagaimana dipercayakan talenta. 5, ada 3 hamba, ya. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 mengerjakannya, ya, dikatakan di situ, aku telah beroleh laba 5 talenta, ya. Kita lihat di ayat 17, menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, ya, yang 2. Ayat 16, pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Ini intinya. Yang pertama, menjalankan talenta yang ada. Lalu kita tahu hasilnya menjadi 5 talenta.
Ya, jadi total 10 lah, nggak seperti itu. Dan lalu yang kedua juga melakukan hal yang sama, ya, menjalankan uang itu. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu, Alkitab teks ini tidak mengatakan tidak mengatakan apa sih sebetulnya alasan yang sebenarnya. Apakah ada iri hati, baik 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, seperti itu. Tapi yang kita tahu adalah apa yang dikatakan Tuhan itu kepada hambanya. Sekali lagi, yang penting adalah selain satu, hamba ini menjalankan uangnya, ya, 2 hamba tadi. Dan yang kedua, apa yang dinyatakan tuannya kepada hambanya. Persis sama seperti ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, dikatakan sebagai baik dan setia. Ingat itu baik-baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, yang 2 talenta juga kembali. Ayat 23, afirmasinya, perkataannya itu sama. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, jadi intinya ini bukan jumlah talentanya yang diberikan. Ini Tuhan sedang, hambanya dalam perumpamaan ini menguji karakter itu. Karakternya apa? Setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab besar. Sementara mereka berkreatif menggunakan cara apapun, intinya adalah setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan tanggung jawab yang besar. Nah, ayat 24, ya. Ini sih balelo ini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ya, ini menarik sekali karena hambanya ini dapat 1 talenta, ya, dan dia punya pemikiran seperti itu. Hambanya menuai di tempat dia tidak menabur, seperti itu, ya. Dia ada pikiran seperti itu, oke? Ayat 25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ingat baik-baik, intinya apa yang dikatakan hak tuannya ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Oke, ingat. Hamba yang memiliki 1 talenta ini menuduh tuannya jahat, ya toh? Manusia yang kejam, di ayat 24, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tapi tuannya berkata, hei hamba yang jahat, oke, dan malas. Dari sini kita bisa menafsirkan bahwa tuduhan dari hamba pemalas dan jahat ini tidak beralasan. Walaupun tuannya ini berkata, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat itu di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya, serta dengan bunganya. Intinya, tuannya ini mau bilang, yang karena itu nggak benar, kenapa aku ngurus? Itu bukan urusanmu. Yang dicari itu tugasmu. Tugas hamba ini adalah menjalankan uang, setia dalam perkara kecil, kemudian diberikan tanggung jawab besar. Tapi dia malas dan jahat dan menuduh tuannya seperti itu. Dia mempertanyakan, kita tidak tahu, teks tidak mengatakan apapun, apakah dia iri hanya diberi 1 talenta. Tapi mau 5, 2, 1 yang dicari karakter. Harusnya 5, 2, 1 hambanya tadi menjalankan semua dengan berbagai cara yang kreatif sehingga menghasilkan. Tapi hamba yang terakhir ini jalankan pun tidak, tapi dipenuhi dengan pembenaran, justifikasi palsu yang mau membenarkan sifatnya apa? Yang jahat dan pemalas. Tapi satu hal yang tidak dilakukan oleh hamba ini.
tidak melakukan apapun. Belas ora. Ya, misalnya saya suruh seseorang, Dorvinus atau Mel, Dorvinus, kamu pergi ke misalnya Sukodono gitu ya. Kamu coba tinggal di sana selama seminggu. Misalnya Mel jalan ke sana dan mulai tinggal di sana. Sebetulnya Mel sama Dorvinus, contoh aja ya Mel Dorvinus. Mel sama Dorvinus mungkin berpikir, wah, di sana seminggu nggak dikasih uang lagi ya, gimana ini? Tetapi Mel kemudian sampai sana, coba dulu lah. Dorvinus, contoh ya Dorvinus, ini contoh. Dorvinus itu contohnya misalnya dia nggak pergi, jadi pikirin uangnya gimana, makannya gimana, nanti saya bisa mati kedinginan, gitu misalnya. Jadi pikiran-pikiran yang tidak jelas itu membuat dia berhenti melakukan, menjalankan. Hamba-hamba yang lain tadi ini, intinya cuma satu, menjalankan, melakukan. Terkadang kita lebih banyak berpikir bagaimana ini, nanti gimana, apa kata orang, dan lain sebagainya, tapi tidak melakukan. Itulah sebetulnya yang terjadi kepada Saul. Masih ingat Saul dalam yang namanya insecurity atau ketidaknyamanannya berkata, wah, orang-orang sudah memuji-muji Daud ya. Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Nanti Daud jangan-jangan akan merebut tahtaku, seperti itu. Tetapi kenyataannya tidak. Bahkan Daud, padahal kita tahu orang yang paling setia kepada Saul siapa? Ya Daud. Sudah 2 kali dapat kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak membunuh. Padahal bisa saja, tapi dia lebih takut tuh. Hati-hati. Ketidakpedean dan insecurity, ketidaknyamanan membuat Saul kehilangan orang yang paling setia dalam kerajaannya. Siapa ya? Daud, siapa lagi? Kita tahu juga Yerobeam sudah dijanjikan Tuhan, nanti kerajaanmu akan seperti keturunan Daud. Tapi karena ketidakamanan diri, insecurity, dia berkata, wah, nanti orang-orang akan menyembah di Yerusalem. Lalu dia mendirikan sendiri penyembahan di Samaria dan Betel, ya, dan mengangkat sendiri imam-imam. Inilah penyakit orang yang tidak mau berkreatif, adalah ketakutan, jahat, malas, tidak melakukan apapun. Ya memang dalam kehidupan ini kadang kita berpikir, wah, piye yongko, nanti gimana ya? Nanti kata orang itu gimana ya? Memang kita harus bijak memang. Tetapi ketika kita tidak melakukan suatu apapun, itu juga merupakan suatu keputusan yang salah. Diam saja terus. Memang kita kadang harus tenang ya. Benar sekali, setuju saya. Harus tenang, tidak ikut dalam luapan-luapan emosi atau reaktif ya, yang tidak perlu membabi buta. Tetapi juga kita harus melakukan sesuatu. Tidak bisa diam saja. Dan kita lihat ayat 28, inilah konsekuensinya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai ke-10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpah. Yang mempunyai apa? Talenta, mempunyai keinginan untuk menjalankan uang. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sudah berapa banyak orang-orang menyia-nyiakan talenta sudah Tuhan beri dengan berbagai alasan, takut kayak apapun. Kalau bicara takut, saya ini orang yang penuh ketakutan. Sejak kecil saya sudah dibully karena saya tubuhnya kurus, hitam, dan mengalami berbagai macam pembulian, mau di kampung kayak mau di SD, SMP. Saya ketakutan, melakukan apapun takut. Tapi hingga suatu hari saya bertemu Yesus, saya bilang,
Aku memang takut masih Tuhan. Aku masih takut, tapi aku berani melakukan. Nelson Mandela itu bilang, berani itu bukan waktu nggak ada takut. Saya ulangi ya, berani itu bukan waktu nggak ada takut. Berani itu waktu ketakutan dan melakukan sesuatu dengan iman. Coba lakukan. Mahasiswa-mahasiswa STJKI yang saya kasih terutama, coba lakukan. Jangan kalah berperang dulu sebelum melakukan sesuatu. Ya. Dan yang punya talenta, jangan dengerin pikiran-pikiran, terutama si iblis ya, akan bicara, wah pasti kamu gagal lagi, kamu gak pernah bisa, ini biasa aja ini perbuatanmu, kamu gak ada andilnya sama sekali, seperti itu ya. Ingat, iblis dan orang-orang jahat itu akan terus menyerang kita, tapi bergeraklah bersama Tuhan. Ingat, perikop sebelum ini adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana ini sudah berpikir kreatif, sudah berpengalaman, berpikir, oh, aku harus bawa lagi minyak cadangan. Kreatif itu. Berbagai cara dilakukan. Dan hamba yang tak setia ini konsekuensinya, dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya apapun itu ya. Orang yang menyanyiakan talenta itu akan mendapat konsekuensi yang buruk. Itu tadi, yang sudah memiliki akan diberi sehingga berkelimpahan. Iya, itulah orang-orang yang berani melangkah menjalankan. Tapi yang nggak punya, ya, bahkan yang ada padanya, apapun yang nggak dia sadari itu ada, diambil semua dan dicampakkan. Jadi orang tidak berguna untuk kerajaan Allah. Topiknya, konteksnya ingat ayat 14, ini perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Teman-teman, mahasiswa yang saya kasih, kalian semua punya talenta. Entah talenta secara fisik, talenta musik, talenta menyampaikan berita firman Tuhan dengan penuh semangat ya. Saya paling senang kalau menyampaikan firman Tuhan, merenungkannya dan berbagi. Ya saya gunakan itu dengan penuh semangat dan dengan penuh dengan segala hati saya. Gitu. Jangan juga ya apapun ya, mungkin kita punya charm, punya pesona ya, nggak harus fisik ya. Tapi misalnya kamu yang ganteng-ganteng, kalau kamu gunakan kegantenganmu untuk mempermainkan perempuan, ya itu juga akan diambil daripadamu. Saya yakin itu ya. Jangan sampai STJKI ini nanti satu orang, misalnya contoh nih, satu cewek ya, putus sama A, terus pacaran sama B, putus sama B, pacaran sama C. Nanti satu angkatan udah pernah dipacarin semua. Repot ya. Jangan gitu juga. Perempuan yang cantik, jangan gunakan kecantikanmu. Itu kan karunia Tuhan itu, secara fisik ya. Untuk mempermainkan hati laki-laki malang. Dan yang laki-laki, jangan gunakan kegantenganmu untuk memainkan perempuan. Gunakan semuanya, baik fisik, semua untuk kemuliaan Tuhan dan tetap menjaga kekudusan. Saya nggak akan lanjut lagi, ya. Tapi ingat, apa yang sudah kita miliki akan diberi hingga kelimpah. Dan jika kita tidak melakukan apapun yang bahkan yang ada padanya akan diambil. Mari kita dengan kreatif menggunakan semua talenta karunia yang sudah Tuhan berikan. Dalam segi apapun itu. Fisik, intelektual, afektif, psikologis, karisma, untuk kemuliaan Tuhan saja dan bukan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mel bangun Mel. Dorvinus bangun. Bercanda. Tuhan memberkati.